perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah pada minggu ini dengan bersama-sama. Saya undang untuk bangkit berdiri jemaat dengan kidung jemaat nomor 1 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghampiri tahta Allah dengan penuh kerendahan hati. Dan di dalam hati kita masing-masing sepakat untuk mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan introitus yang akan menjadi penuntun seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari Yohanes 5. Yohanes 5 ayatnya ke-24 hingga 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yohanes 5 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anaknya. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Amin. Mari kita sambut dengan kidung jemaat nomor 1 baitnya yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan akan dua hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-35 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui secara jujur, apalagi di dalam masa-masa Paskah ini, kita belum bisa melakukan akan dua hukum kasih Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang penuh kasih, kami merendahkan hati kami dan sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan. Kami ini datang menghadap kehadirat-Mu, mohon pengampunan atas dosa-dosa kami yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami jujur dengan hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Kami masih hidup di dalam kedagingan. Kami belum bisa taat dengan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami belum bisa mengasihi sesama kami. Apalagi kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, ampuni atas segala dosa-dosa kami. Perbarui hidup kami semakin hari semakin bertumbuh, dan semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mengaku atas dosa-dosa kita dan mohon pengampunan, maka Tuhan Yesus memberikan berita anugerah kepada kita, terambil dari Yesaya 52. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Amin. Mari kita tanggapi berita anugerah dengan kidung jemaat nomor 365. Karena kita sudah mendengarkan akan berita anugerah, Tuhan Yesus memberikan petunjuk hidup baru bagi kita semuanya, yang terambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 hingga ke-7. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 hingga ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut pengakuan iman kita dengan memuji Kidung Jemaat nomor 407, baitnya yang pertama dan ketiga. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga untuk nafas dan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa kembali beribadah di rumah keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini senantiasa memanjatkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa melawat bangsa kami ini. Tuhan sendiri juga yang melihat akan kondisi, situasi dan keadaan bangsa kami saat ini. Begitu banyak bencana yang terjadi di negara kami ya Tuhan. Baik itu di NTT, NTB, terlebih yang terakhir adalah bencana gempa yang terjadi di Malang dan dirasakan sampai Jogja dan sekitarnya. Dan juga masih ada banyak bencana-bencana longsor yang terjadi di negara kami ya Tuhan.
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus, kami mohon, Tuhan sendiri yang memberikan pemulihan kepada bangsa kami. Dan Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, serta penghiburan bagi saudara-saudara kami yang mendapat musibah bencana tersebut, ya Tuhan. Kami tahu, ya Tuhan, Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka. Yang terlebih Tuhan senantiasa memberikan penguatan iman, kepercayaan kepada mereka, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Tuhan senantiasa ada bersama mereka setiap waktu. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari pusat hingga daerah, terkhusus untuk Bapak Jokowi yang senantiasa memimpin pemerintahan bangsa kami ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan, dan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Jokowi beserta jajarannya, sehingga bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat dan bijaksana. Dan Tuhan berikan kesabaran di dalam menghadapi semua ujian yang Tuhan berikan kepada bangsa kami. Kami yakin dan percaya, Tuhan, ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kami tidak melebihi dari kemampuan kami. Tetapi Tuhan ingin supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai hingga saat ini belum berakhir. Baik pasien yang terdampak oleh COVID, kami juga berdoa untuk para nakes, vaksin dan alat-alat kesehatan yang senantiasa menunjang akan kesehatan, kesembuhan buat para pasien ataupun para tenaga kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka satu persatu dengan kesehatan, pemulihan. Terlebih para nakes, dokter yang senantiasa mencurahkan tenaga, pikiran mereka, bahkan mereka rela kehilangan waktu mereka, waktu berkumpul dengan keluarga hanya untuk mementingkan kesehatan para pasien. Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Dan Tuhan sendiri yang senantiasa melimpahkan berkat kepada mereka atas jasa-jasa mereka yang senantiasa berada di garis depan. Bapa, kami menyerahkan seluruh bangsa kami ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah campur tangan Tuhan senantiasa berada di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu GKJTU Immanuel. Kami berdoa untuk jemaat yang sudah lansia, yang mengalami sakit, baik itu karena kelemahan tubuh mereka, biarlah Tuhan sendiri senantiasa memberikan semangat kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka, bahwa Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Meskipun dengan secara online, tetapi tidak menyurutkan mereka untuk senantiasa ibadah di rumah keluarga mereka masing-masing. Biarlah kami yang muda-muda senantiasa mencontoh para anak-anak Tuhan yang sudah lansia,
akan semangat mereka untuk tetap setia mengikut Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sekolah, yang duduk di bangku playgroup hingga perguruan tinggi, yang saat ini sedang mencari sekolah atau mencari perguruan yang masuk perguruan tinggi, yang mencari pekerjaan, dan yang bekerja di dalam kota maupun yang di luar kota. Engkau berkati anak-anak Tuhan ini dengan kepandaian, dengan kecerdasan, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan doa serta harapan mereka dapat terwujud, dan mereka senantiasa berguna di tengah-tengah masyarakat, terlebih di dalam pelayanan mereka senantiasa memancarkan sinar terang Tuhan di tengah kehidupan mereka, baik di studi mereka, di dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, entah itu karena terdampak oleh COVID-19, baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, ataupun permasalahan pekerjaan karena dampak tersebut. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat mereka. Dan Tuhan sendiri yang senantiasa menguatkan iman percaya mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan melipat gandakan dan Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat-berkat melimpah. Dengan keadaan tersebut mereka semakin lebih dekat dan mengenal Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga senantiasa mendoakan para anak-anak Tuhan yang senantiasa terlibat di dalam pelayanan, baik itu sekolah minggu pemuda, para majelis, maupun jemaat, ataupun tim pelayanan yang senantiasa mencurahkan waktu dan tenaga mereka. Engkau berkati mereka dengan kesehatan dan kelimpahan berkat melimpah di dalam kehidupan mereka, terkhusus di dalam keluarga mereka masing-masing. Bapa, ajarkanlah kepada kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami untuk melayani Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa untuk kerinduan kami, kerinduan para jemaat-Mu GKJTU Immanuel, untuk memiliki seorang gembala jemaat bagi gereja di sini. Kami tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi gereja kami. Namun satu keyakinan kami ya Tuhan, siapapun yang Kau utus untuk melayani di gereja kami, itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik buat kami. Ajarkanlah kepada kami untuk menerima siapapun seseorang yang Kau utus untuk melayani di jemaat kami. Dan kami kembali menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dari pertengahan hingga akhir, Tuhan berikan kelancaran. Roh Kudus sendiri yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terkhusus hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai dan urapi. Dan setiap anak-Mu jemaat-Mu Immanuel yang akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adapun landasan yang akan menjadi penuntun persembahan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 56 Yesaya 56 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Mari kita iringi persembahan tersebut dengan Kidung Jemaat 379 baitnya yang pertama dan ketiga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami bawa ke hadapan Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati jemaat-Mu GKJTU Immanuel dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati mereka dengan pekerjaannya, Engkau berkati di dalam usahanya, sehingga senantiasa Tuhan sendiri yang senantiasa mencurahkan berkat melimpah di dalam pekerjaan maupun usaha mereka. Kami juga berdoa untuk bendahara yang mengelola keuangan tersebut. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yesusku, rindu air hayat Golgota, pancaran yang salibmu, salibmu yang kemuliaan, indah dalam surga dekati salibmu, kasihmu ku terima, sinarti dan fajar terang yang memberi
hingga dalam surga. Dapatkan dia salibmu, salibmu yang kemuliakan hingga dalam surga. Dapatkan dia Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Terambil dari Injil Lukas Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-34 hingga 49. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu.
yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah merenungkan firman Tuhan, serta menyimpan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, perikop yang sudah kita baca bersama tadi itu tentang kisah penampakan. Kalau kisah penampakan ini ditegaskan dengan akan nubuat. Nubuat dalam kitab suci tentang Mesias yang menderita, juga penegasan bahwa mengenal Yesus berarti harus mengalami pembaruan atau pemulihan, atau mungkin secara lebih umum kita lebih pembaruan di dalam hidup kita. Pemulihan yang dialami para murid, yaitu kalau kita pada minggu-minggu kemarin itu di mana para murid mereka berjalan dari Yerusalem dengan patah semangat, kemudian tiba di Emmaus dengan penuh semangat. Nah, semangat kebangkitan Yesus inilah yang menjadi inti para murid bagi dunia, terkhususnya kita, anak-anak Tuhan saat ini. Melalui khotbah pada pagi hari ini, kembali kita diingatkan akan pemahaman tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu adalah suatu momen yang sangat penting. Mengapa saya mengatakan penting? Karena kebangkitan Kristus itu adalah suatu yang menjadi dasar akan kehadiran gereja, khususnya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya akan kuasa kebangkitan Kristus. Nah, perubahan inilah yang senantiasa diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semuanya, supaya kita lebih mengenal akan jati diri kita, akan identitas kekristenan kita. Kalau identitas secara umum mungkin KTP, tapi KTP di sini itu Kristus sebagai tanda pengenal buat kita, yaitu apa identitas kita sebagai KTP, Kristus tanda pengenal kita, yaitu kita harus berusaha untuk hidup lebih kudus melalui pertobatan dan pemulihan. Hidup yang senantiasa dimurnikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Otomatis hidup kita juga harus mencerminkan akan jati diri Tuhan Yesus, meneladani akan sifat-sifat Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu. Kita juga bisa menerapkan di dalam kehidupan kita, bisa mengampuni
orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Itu salah satu contoh. Dalam kehidupan saat ini, banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen untuk di dalam kecenderungan hidupnya itu lebih mempercayakan kepada kuasa kekuatan akan dirinya sendiri. Saya ingin bertanya sama jemaat semuanya. Di dalam pada saat kita mengalami pergumulan atau kita mengalami permasalahan, apalagi situasi saat ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, di negara kita, bangsa Indonesia, terkhususnya COVID-19 ini. Apakah kekuasaan ada dalam diri kita itu atas diri kita sendiri atau kuasa kebangkitan Tuhan? Atau dengan kata lain, mungkin kekuatan-kekuatan tersebut kita dapatkan dari orang, atau mungkin materi, atau mungkin jabatan atau pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi kalau orang Kristen yang senantiasa hidupnya mengandalkan akan kuasa kekuatan Tuhan, pasti hidupnya akan meneladani hidup Tuhan. Tetapi lebih banyak kita mengaku orang Kristen, kita mengetahui akan kuasa kebangkitan Kristus, tetapi hidup kita tidak mencerminkan akan kuasa kebangkitan Kristus. Hidup kita harusnya senantiasa ada pembaruan, pemulihan di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kehidupan kita itu masih hidup di dalam kehidupan kedagingan kita, atau kita masih hidup di dalam hidup yang lama. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semuanya bahwa dengan tegas, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus lebih mengandalkan akan kuasa kekuatan Tuhan. Tetapi cenderung saat ini kepercayaan seseorang pada kuasa Tuhan itu runtuh. Dia karena apa? Karena dia lebih mengandalkan akan kekuatan kuasa saat ini, yaitu mungkin dari dirinya sendiri atau orang lain, atau mungkin dari materi dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus semakin menghayati akan jati diri kita, identitas kita sebagai milik Kristus yang selalu memiliki komitmen tanggung jawab untuk tetap setia berada di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Penghayatan iman akan jati diri atau identitas kita sebagai Kristus, milik Kristus, itu harus selalu kita ingat setiap waktu akan harga yang sudah dibayar oleh Kristus untuk membentuk jati diri kita, yaitu dengan Dia memberikan seluruh nyawanya untuk menebus semua dosa-dosa kita. Nah, harusnya dengan penghayatan ini semakin menyuburkan iman percaya kita kepada Tuhan, untuk semakin diproses untuk menghadirkan hidup yang kudus dan murni di tengah-tengah kita bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita yang apalagi saat ini kalau kita tidak kuat imannya, maka iman kita akan runtuh oleh kekuatan kita sendiri.
Tetapi kalau kita menghadirkan Tuhan, kalau kita milik Kristus, maka kita semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengandalkan kepada Tuhan, senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi saat ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Asalkan damai sejahtera senantiasa ada dalam diri kita. Kuncinya itu. Hidup kita harus senantiasa ada damai sejahtera. Tapi kalau hidup kita senantiasa diliputi tidak ada damai sejahtera, maka hidup kita akan lebih banyak dikuasai oleh kekuatan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kita sehingga pada puncaknya yaitu pada peristiwa kebangkitan Yesus. Dengan segala ketidakberdayaan kita untuk mengalahkan kuasa dosa, Tuhan senantiasa menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Kematian Yesus menjadi tanda ketidakberdayaan kita sebagai manusia di atas maut, dan kebangkitan Yesus menjadi bukti kuasa Allah yang selalu setia dan pasti di dalam rancangannya untuk menyelamatkan kita sebagai manusia, anak-anak Tuhan yang senantiasa dikasihinya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah anugerah Tuhan Yesus Kristus seharusnya senantiasa menghasilkan sebuah pembaharuan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kita senantiasa diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan mau bertobat dan hidup mengalami pemulihan atau kehidupan baru. Kehidupan baru adalah bukti jati diri kita sebagai manusia atau anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Anak-anak Tuhan yang sudah hidup baru tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, melainkan dengan pola hidup yang senantiasa didasarkan oleh pola hidup Kristus. Pada akhirnya, dengan kebangkitan Kristus menjadi awal kebangkitan umat Tuhan atau kita para anak-anak Tuhan untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan hidup dalam kehendak Kristus. Hidup yang selalu di dalam pertobatan dan melakukan apa yang menjadi pola hidup yang senantiasa Tuhan pulihkan dalam kebangkitannya. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang selalu diperbaharui dan taat di dalam kehendak Tuhan hari lepas hari. Marilah kita bersama-sama pada saat ini, pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semuanya melalui khotbah pada pagi hari ini. Hidup kita mulai kita perbaharui akan jati diri kita milik Kristus, hidup di dalam pertobatan dan pemulihan, dan hidup senantiasa setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Nama
Mari kita bersaat teduh. Jemaat, saya beri waktu bersaat teduh dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa, terima kasih karena Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hidup kami senantiasa Tuhan proses semakin hari semakin Tuhan perbaharui. Dengan hidup di dalam pertobatan dan pemulihan. Biarlah kami senantiasa hidup mengikuti pola hidup Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa hidup di dalam ketaatan dan setia kepada Tuhan. Yang senantiasa Tuhan ajarkan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau hidup kami belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah dengan seiringnya waktu Tuhan senantiasa memproses kami, memperbaharui hidup kami, senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi ibadah kita pada pagi hari ini dengan Kidung Jemaat 397, baitnya yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan Kidung Jemaat 395 baitnya yang pertama.